Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama, saya ucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Kebangkitan nasional dalam perjalanan bangsa ini itu sebenarnya dimulai di awal tahun atau di awal abad 20, tahun 1900-an. Kebangkitan nasional itu sering juga disebut dalam catatan sejarah itu disebut sebagai zaman pergerakan nasional. Kata pergerakan nasional ini mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah pergerakan nasional itu artinya adalah kita sama-sama bergerak secara nasional. Pergerakan secara nasional artinya sudah ada persatuan. Dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa di abad sebelumnya atau di abad ke-19 turun itu kita tidak punya persatuan, justru yang ada adalah kedaerahan. Nah, itu pengertian pertama. Pengertian kedua dari pergerakan nasional itu adalah kita sama-sama menentang pemerintah kolonial dengan berbagai sisi. Dari sisi politik kita menentang mereka supaya kita bisa merdeka. Dari sisi sosial kita menentang mereka bahwa semua manusia itu sederajat. Karena pemerintah kolonial itu menciptakan stratifikasi sosial. Di atas sekali itu ada pemerintah kolonial, kemudian di bawahnya ada timur asing, kemudian di bawahnya itu ada pribumi. Kita menentang itu, bahwasanya semua manusia setara. Yang selanjutnya adalah kita menentang dalam aspek ekonomi. Sederhananya bahwa kita menginginkan yang namanya kesejahteraan. Dan tentunya kita juga menentang dalam aspek budaya. Kita tidak ingin mengikuti budaya Belanda. Karena di abad ke-20 kan politik etis Belanda itu tidak bisa dilepaskan juga dari politik asosiasi atau politik membawa Indonesia itu menuju peradaban Belanda. Kan ingin menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang mengenyam kebudayaan Belanda. Kita menolak itu. Kan? Tapi terlepas daripada itu, pergerakan nasional, kita kembali ke gerakan kebangkitan nasional. Di sini saya memiliki buku yang ditulis oleh Klaus Suce. Ini orang Belanda. Ya. Jadi bukunya diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Di Balik Bendera Persatuan, Kalangan Nasionalis Indonesia dan Gerakan Anti Kolonial Dunia 1917 sampai 1933. Yang menarik, salah satu hal yang menarik dari buku ini di halaman 59 sampai di halaman 60. Saya bacakan saja. Dalam banyak narasi, sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia pada dasarnya merupakan perdebatan panjang dan akhirnya perebutan kekuasaan antara kelompok sempit kedaerahan yang secara eksklusif berfokus pada kepentingan daerah mereka, sehingga gampang menjadi sasaran taktik divide impera Belanda, dan kalangan nasionalis murni yang berupaya mengatasi kelemahan internal dengan mengampanyekan negara kesatuan Indonesia. Saya tidak mau bahas terlalu panjang, ya. Saya hanya membahas kalimat pertama itu penting. Dalam banyak narasi, sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia pada dasarnya merupakan perdebatan panjang. Kan? Coba lihat, kan? Bangsa ini merdeka itu tidak bisa dilepaskan dari perdebatan. Bangsa ini merdeka itu tidak bisa dilepaskan dari pertengkaran pemikiran itu. Mana contohnya? Kan? Kalau kita bicara tentang sejarah kemerdekaan, maka detik-detik kemerdekaan kita mengenal konflik antara kalangan tua dengan kalangan muda, sehingga kemudian terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Ya sama konteksnya di masa silam. Ada perdebatan itu, nah, perdebatan antara Islamis dengan nasionalis, Islamis dengan komunis, dan lain sebagainya. Ada perdebatan. Nah, terkait dengan hari ini, bahkan penetapan Hari Kebangkitan Nasional itu justru juga mengundang perdebatan. Nah, setidaknya ada 3 kalangan. Kalangan yang pertama adalah dia menyetujui bahwa kebangkitan nasional itu diambil dengan pembentukan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908.
Makanya kemudian setiap tanggal 20 Mei tahun 1908, setiap tanggal 20 Mei itu setiap tahunnya itu diperingati hari kebangkitan, diperingati hari pembentukan Budi Utomo. Dan yang memperingati itu bukan hanya organisasi Budi Utomo, tapi organisasi-organisasi lainnya, ya, termasuk Syarikat Islam itu memperingati juga, ya, turut merayakan hari ulang tahun dari Budi Utomo. Sehingga kemudian jelas ya, dengan adanya peringatan-peringatan seperti itu, maka mereka menganggap bahwa hari kebangkitan nasional itu kita ambil dari Budi Utomo tadi itu 20 Mei. Nah, berbeda halnya dengan kalangan kedua. Justru kalangan kedua dia mengusung pembentukan dari Syarikat Islam dengan dasar bahwa Syarikat Islam itu, Syarikat Dagang Islam itu lebih dahulu berdiri dibanding Budi Utomo. Kan? Narasinya menyebut bahwa Syarikat Dagang Islam itu berdiri di tahun 1905, sedangkan Budi Utomo 1908. Sehingga kemudian lebih dahulu kan Syarikat Dagang Islam dibanding Budi Utomo. Tapi terkait dengan ini saya tidak pernah menemukan angka pembentukan Syarikat Dagang Islam itu tahun 1905. Justru saya lebih banyak menemukan pembentukan Syarikat Dagang Islam itu di tahun 1909. Jadi lebih dahuluan Budi Utomo dibanding Syarikat Dagang Islam. Ada perdebatan di balik itu. Nah, yang ketiga justru dia menolak hari kebangkitan nasional dengan mengacu pada pembentukan Budi Utomo maupun pembentukan Syarikat Dagang Islam. Kenapa? Alasannya sederhana. Yang pertama adalah Budi Utomo itu gerakannya Jawa sentris, di etnosentris. Bukan gerakan kebangsaan, tapi khusus orang Jawa. Sehingga kemudian ditolak, sehingga dia sempit. Kenapa? Karena hanya kesukuan. Beda halnya dengan Syarikat Islam. Syarikat Islam juga ditolak, Syarikat Dagang Islam juga ditolak. Dia sempit. Meskipun Islam itu mulai dari Sumatera sampai Papua, tapi konteksnya hanya Islam, dasarnya adalah Islam. Sehingga kemudian bagaimana dengan umat agama lain? Nah, sehingga kemudian tidak ada persatuan. Kenapa? Mereka hanya bersatu dari segi keislamannya. Yang ketiga, kalangan ketiga ini justru mengusung hari kebangkitan nasional itu seharusnya diperingati dengan merujuk pada pembentukan Indische Party, Partai Hindia yang dipimpin oleh 3 serangkai yang berdiri tahun 1912 sampai tahun 1913. Itu rentang waktu berdirinya itu sangat sempit, tetapi punya pengaruh yang sangat besar. Coba lihat, ada Dawes Dekker atau dikenal dengan Setiabudi, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian ada Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Kan? 3 orang inilah kemudian yang betul-betul radikal di fase pertama pergerakan kebangsaan itu. Di saat Budi Utomo itu moderat, di saat Syarikat Islam itu moderat, justru Indische Party itu hadir dengan gerakan radikalnya. Karena langsung menuntut kemerdekaan untuk Hindia. Dia menuntut kemerdekaan itu. Dan bahkan berani mengkritisi apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah kolonial. Misalnya ketika pemerintah kolonial ingin memperingati hari kemerdekaannya, kan, maka itu dikritisi oleh Suwardi Suryaningrat dengan menuliskan satu tulisan dengan judul Als ik een Nederlander was, seandainya saya orang Belanda. Coba bayangkan, dari tulisan itulah kemudian yang membuat Suwardi Suryaningrat itu diasingkan ke Belanda. Coba bayangkan. Jadi dalam perjalanan sejarah kemerdekaan ini, dalam perjalanan bangsa ini, itu tidak bisa dilepaskan dari perdebatan itu. Bahkan dalam pembentukan hari kebangkitan nasional itu masih berdebat. Nah, berangkat dari perdebatan itulah kemudian maka tidaklah salah jikalau diskusi tentang hari kebangkitan nasional itu kembali dibicarakan. Apakah sudah pantas Budi Utomo itu yang bersifat kedaerahan? Dengan dasar dianggap tadi Budi Utomo itu adalah dianggap untuk pertama kalinya bangsa ini hadir. Tetapi jangan lupa juga bahwa sebenarnya kalau Anda baca konteks lainnya, kemerdekaan itu tidak bisa dilepaskan dari aspek politis. Kalau aspek politisnya itu bagus, maka lainnya akan bagus.
Kalau kita sudah mencapai kemerdekaan secara politik, maka sosial kita bisa terapkan, ekonomi kita bisa terapkan, termasuk budaya kita bisa terapkan. Itu yang saya sebutkan tadi, kan? Seandainya. Tapi ada juga yang misalnya dalam pandangan Kahin, ya, George McTurnan Kahin yang menulis tentang revolusi Indonesia di bab-bab awal itu menyebut bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia, gerakan kebangsaan Indonesia itu didahului oleh gerakan budaya. Nanti kemudian berubah secara politis, kan? Gerakan budaya. Tapi terlepas daripada itu, kita kembali katakan bahwa penetapan Hari Kebangkitan Nasional ya, itu tidak bisa dilepaskan dari perdebatan atau diskusi. Oleh karena itu, nampaknya diskusi tentang Hari Kebangkitan Nasional itu perlu ditinjau ulang atau perlu didiskusikan, dan itu bukan sesuatu yang salah. Karena memang bangsa kita itu merdeka itu tidak bisa dilepaskan dari perdebatan-perdebatan. Jadi hal ini bukan satu hal yang tapi hal yang biasa. Pertengkaran pemikiran, ya kan. Perdebatan itu bukan satu hal yang membahayakan, tapi justru sesuatu yang membangun. Buktinya kita merdeka berdasarkan atau melewati fase perdebatan itu. Sekian.